Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu 1 November 2020 GKJW Jemaat Malang. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Ibadah kita masih dilaksanakan secara online di rumah kita masing-masing. Walaupun demikian, kita tentunya tetap bersemangat membangun persekutuan dengan Tuhan. Hari ini kita melaksanakan ibadah pembukaan Bulan Budaya. Budaya mengajarkan kita tentang nilai-nilai tradisi dan etis di tengah-tengah kehidupan. Sehingga dengan demikian, iman percaya kita kepada Yesus Kristus dapat bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah budaya masyarakat. Untuk itu, marilah kita lestarikan budaya luhur dengan hidup saling mengasihi, peduli, dan berbagi, demi mewujudkan kemuliaan Allah dan patunggilan Kang Nyawiji. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dadi Wirawan. Marilah kita masuk dalam peribadatan dengan memujikan Kidung Jemaat nomor 14, Muliakan Tuhan Allah. Jemaat terkasih, ibadah pembukaan Bulan Budaya pada minggu ini, mari bersama-sama kita lakukan dengan mengingat yang demikian. Pertolonganku ialah dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus senantiasa menyertai umat-Nya sekalian. Amin. Jemaat terkasih, yang menjadi tema ibadah kita pada hari ini sesuai dengan kalender gerejawi GKJW adalah pembukaan Bulan Budaya dengan tema Among Rasa Tepo Sliro. Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 3. Bagai hujan yang
Jemaat terkasih, kita akan bersama-sama menyambut berkat Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita mendengarkan petikan dari kitab Hosea pasal 14 ayat 2 yang mengantarkan kita untuk menyadari, menyesali dosa serta pelanggaran-pelanggaran kita. Hosea pasal 14 ayat yang kedua. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Jemaat terkasih, dengan berbekal Hosea pasal 14 ayat 2 ini, mari bersama-sama kita masuk dalam doa pengakuan dosa kita masing-masing. Mari kita berdoa. Allah Bapa terkasih, begitu besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Namun ya Bapa, sebagai umat-Mu, di tengah kelimpahan kasih-Mu itu, kami seringkali bertindak tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami masih banyak melakukan pelanggaran. Kami masih sering kali melakukan kesalahan. Ya Bapa, ampunilah kesalahan kami. Ampunilah pelanggaran kami. Karena hanya pengorbanan Yesus Kristus saja yang dapat memulihkan kehidupan kami. Kami serahkan doa kami serahkan pelanggaran kami hanya kepadamu. Kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Jemaat terkasih, Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-7 mengingatkan kepada kita untuk senantiasa kembali kepadanya. Untuk senantiasa mendekat kepadanya. Demikian petikan Yesaya 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara-saudaraku terkasih, karena Allah mengasihani kita, melimpahkan pengampunan kepada kita, maka mari bersama-sama kita memuji dengan Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang begitu baik kepada kami mengucap syukur karena limpahan kasih-Mu yang mengampuni segenap pelanggaran kami. Maka ya Bapa, isilah hati kami dengan firman-Mu, isilah hati kami dengan terang firman-Mu,
sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca diambil dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 yang demikian firman-Nya. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-murid-Nya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian kesaksian firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan kehendak Bapa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, judul kita pada hari ini adalah berbudaya berintegritas. Berbudaya berintegritas. Saudara-saudaraku dalam Kristus, kalau kita mendengarkan bacaan kita hari ini, kita akan kembali diingatkan bagaimana sikap Tuhan Yesus kepada para ahli Taurat dan juga orang Farisi. Kita dapat sekali lagi melihat begitu keras kritikan Tuhan Yesus kepada dua golongan ini. Terlebih lagi kalau kita melanjutkan bacaan dari ayat 13 hingga 36, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus mengulang kata celakalah yang ditujukan kepada para ahli Taurat dan orang Farisi ini hingga berulang kali. Bahkan pada ayat 33 sampai ayat 36, Tuhan Yesus menyebut dua kelompok ini. Yang pertama sebagai keturunan ular beludak. Yang kedua disebut sebagai orang-orang
yang tidak akan dapat lepas dari neraka. Dan yang berikutnya disebut sebagai orang-orang yang menanggung pertumpahan darah orang-orang yang tidak berdosa. Tidak hanya yang kemarin saja, tidak hanya minggu kemarin saja, tahun kemarin saja, tidak. Melainkan mulai dari zaman Habel hingga zaman Zakaria. Darah orang tidak berdosa yang tertumpah akan ditanggung oleh dua golongan ini. Kita dapat bayangkan betapa mengerikannya nasib atau tanggungan dari ahli Taurat dan orang Farisi ini. Mereka jauh dari keselamatan. Tetapi saudara-saudaraku terkasih, kalau kita kembali kepada ayat 2 dan ayat yang ketiga, bacaan kita hari ini, kita dapat melihat Tuhan Yesus mengatakan demikian. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka dan seterusnya. Jemaat terkasih, dengan ungkapan ini kita dapat memahami bahwa sejahat apapun orang Farisi, sejahat apapun ahli Taurat, seburuk apapun kehidupan mereka, segelap apapun perilaku mereka, Tuhan Yesus masih memandang ada yang istimewa di dalam kehidupan mereka, ada yang berharga dalam kehidupan ahli Taurat dan orang Farisi ini. Hingga Tuhan Yesus mengatakan, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Jadi dapat kita pahami bahwa di tengah keburukan orang Farisi, di tengah kejahatan orang Farisi dan ahli Taurat ini, Tuhan Yesus masih melihat ada sesuatu yang berharga dalam hidup mereka. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, inilah hal yang luar biasa. Sikap melihat adanya kemuliaan manusia di tengah keburukan dan kejahatan inilah yang membuat Tuhan Yesus bisa menerima kelompok-kelompok yang pada saat itu tersisih dalam kehidupan masyarakat. Kita menjadi saksi bagaimana Tuhan Yesus menerima kelompok pemungut cukai. Bagaimana Tuhan Yesus bisa menerima para pelacur, orang-orang Samaria, dan sebagainya. Tuhan Yesus membuka jalan dan menghubungkan orang-orang yang tersisih ini dengan kerajaan surga. Saudara-saudaraku dalam Kristus, pandangan Tuhan Yesus inilah cara dia memandang ahli Taurat dan orang Farisi inilah yang dia gunakan juga untuk memandang kehidupan kita. Dia melihat seburuk apapun kehidupan kita, sejahat apapun perilaku kita, dia melihat ada sesuatu yang berharga di sana. Ada sesuatu yang mulia di sana.
Dia melihat ada sesuatu yang baik di sana. Dia melihat ada sesuatu yang istimewa dalam kehidupan kita. Mungkin kita sendiri menilai bahwa kita adalah orang yang gagal. Kita mungkin menjadi pasangan suami atau istri yang buruk, orang tua atau anak-anak yang tidak baik. Mungkin kita lebih sering mendatangkan air mata bagi sesama kita daripada menjadi mata air yang menyegarkan, yang melegakan sesama. Mungkin kita bukan orang yang berhasil, kita mungkin jauh dari kesuksesan. Tetapi saudara-saudaraku, sebagaimana Tuhan Yesus melihat ada yang berharga dalam kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, demikian juga dia melihat ada yang berharga, ada yang mulia di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan karena itulah ia hadir ke dunia ini menjadi keselamatan bagi kita, yang berarti bahwa semua orang, Anda dan saya, perlu untuk diselamatkan dengan pengorbanannya. Saudara-saudaraku terkasih, inilah panggilan bagi kita semuanya untuk mendekat kepadanya. Seburuk atau sejahat apapun kita, mari kita mendekat kepadanya. Biarlah hati kita diterangi oleh kasih-Nya. Karena apa? Karena pribadi yang telah merasakan kasih-Nya juga dipanggil untuk memperlakukan sesama dengan penuh kasih pula. Dengan tetap memahami kelemahan dan keburukannya, sebagaimana Tuhan Yesus juga kritis kepada orang lain, kita tetap diajak untuk melihat pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, melihat bahwa ada keistimewaan dalam kehidupan mereka. Tidak semata-mata kesalahan saja, tetapi ada sesuatu yang berharga di sana. Pribadi yang telah merasakan kasih penyelamatan Tuhan Yesus tidak akan tersilaukan oleh keberhasilan orang lain, oleh kesuksesan orang lain, oleh kedudukan orang lain. Tetapi pribadi yang telah merasakan kasih Tuhan ini juga tidak mudah dibutakan oleh kebencian, iri, dan dengki kepada orang lain. Dia tetap bisa melihat yang berharga di tengah keburukan, dan keburukan di tengah hal-hal yang terlihat mulia, terlihat berharga. Saudara-saudaraku terkasih, kalau kita mendekat kepadanya, merasakan bahwa Dia sungguh melihat ada yang istimewa di dalam kehidupan kita, sungguh merasakan bahwa ada yang berharga di dalam hidup kita, sehingga kita perlu diselamatkan, kita juga akan dapat memandang demikian kepada sesama kita. Dan dari sinilah kemudian lahir budaya. Budaya bukan semata-mata berpakaian tradisional, menyanyikan lagu-lagu daerah, bukan. Berbudaya yang asalnya dari bahasa Sanskerta adalah bentuk jamak dari budi. Ya, bisa disebut kecerdasan
atau kebijaksanaan di dalam diri kita dapatlah dikatakan sebagai semacam hati nurani. Dengan semakin terang budi kita karena kasih-Nya, semakin juga kita mengasihi sesama. Kita akan semakin dimampukan untuk mengasihi sesama kita. Yang salah satu wujud mengasihi sesama adalah dengan among rasa. Agak sulit menerjemahkan among rasa ini, karena among ini, momong itu menunjukkan kedewasaan, menemani mereka yang belum dewasa, melayani mereka yang belum dewasa. Jadi ini momong rasa. Dan sekali lagi, tidak hanya momong atau among perasaan orang lain, mencegah orang lain tersinggung, mencegah orang lain marah, tidak. Tetapi among rasa ini juga momong rasa kita sendiri. Tidak mudah melampiaskan kemarahan ketika kita disakiti. Tidak mudah terjebak dalam kekaguman ketika melihat kebaikan orang lain. Inilah yang disebut dengan among rasa. Tidak sekedar among rasa orang lain saja, tapi juga among rasa kita sendiri. Saudara-saudaraku terkasih, selain among rasa, wujud budaya yang lain adalah tepo sliro. Tepo sendiri dekat dengan kata tepak, atau mungkin bisa diartikan tepat. Sliro artinya diri. Bisalah mungkin diartikan sebagai menempatkan diri. Menempatkan diri ketika menghadapi orang lain, menunjukkan hormat, menunjukkan kasih. Tetapi juga bisa menempatkan diri ketika merasakan penderitaan orang lain. Kalau aku berada pada posisi orang itu, tepo sliro juga dekat dengan empati. Inilah wujud berbudaya kita, karena hati kita sudah diterangi oleh kasih Allah. Dan inilah kemudian yang menjadi integritas kita. Orang berbudaya berintegritas. Kalau kita hidup karena kasih Allah, kalau kita selamat karena kebaikan Allah, kalau kita dapat menjalani kehidupan karena pertolongannya, maka demikian juga perilaku kita kepada sesama kita, baik sesama manusia maupun sesama ciptaan. Kita pun juga melakukan hal yang sama kepada yang lain. Kita mengasihi, kita menolong, kita merasakan penderitaan orang lain. Kita menjadi bagian dari karya kasih Allah bagi sesama kita. Saudara-saudaraku, karena itulah mari kita datang kepadanya. Seburuk apapun kita menilai diri kita sendiri, Tuhan melihat Anda berharga. Tuhan melihat Anda mulia. Mendekatlah kepadanya. Dan kita pun akan dimampukan untuk melihat kebaikan, keistimewaan, dan yang berharga dari sesama kita. Tuhan memberkati setiap umat-Nya. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian.
Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dan 3. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang mengasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di seluruh dunia, mari kita memperbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara jemaat dengan judul Ingsun.
Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa terkasih, kami bersama-sama menghadap kepadamu di dalam doa ini. Untuk memohon kepadamu, berilah kami kekuatan untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu, untuk melakukan apa yang menjadi pengajaran-Mu, sehingga sungguh melalui kami semua, kasih setia-Mu nyata di tengah-tengah dunia ini, sehingga melalui kami semuanya, kerajaan surga sungguh terwujud dan dirasakan oleh dunia ini. Bapa terkasih, kami juga menyerahkan kepadamu berbagai upaya pemerintah, tenaga medis, dan berbagai pihak yang lain dalam upaya penanganan pandemi ini. Kami percayakan kepadamu, karena kami percaya bahwa di dalam tangan kuasa-Mu ada kekuatan yang begitu besar untuk menyelamatkan setiap kami, memberikan kekuatan bagi kami di dalam kami menghadapi berbagai tantangan, masalah dalam kehidupan kami. Kami sungguh menyerahkan kepadamu. Bapa terkasih, kami juga menyerahkan kepadamu segenap pelayanan gerejawi di tengah-tengah pandemi ini. Sehingga kami sungguh dimampukan untuk menunjukkan kasih setia Allah bagi dunia ini, bagi setiap orang, terlebih di dalam tantangan pandemi ini. Mampukan kami, terlebih Majelis Jemaat Malang ini, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kemampuan dalam mewujud nyatakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Bagi segenap warga dengan segenap pergumulannya masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan yang mendengar setiap permohonan, Tuhan yang mendengar setiap pengharapan, Tuhan yang mendengar doa-doa yang tersimpan bahkan di dalam hati paling kecil pun, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan pertolongan, memberikan jawaban atas setiap persoalan, kesulitan hidup setiap umatnya. Pakai kami semua bersama-sama untuk menjadi persekutuan yang saling menguatkan satu dengan yang lain, yang saling menolong, saling menopang, sehingga di dalam kami menjalani kehidupan kami, sungguh nyata wujud persekutuan di tengah-tengah kami, persekutuan yang diikat oleh kasih Allah. Ya Bapa, kami serahkan doa ini dengan menyebut nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Sebagai ungkapan syukur atas segala berkat dan karunia yang selalu Tuhan cukupkan untuk hidup kita setiap hari. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari kitab Mazmur pasal 30 ayat yang kelima yang berbunyi demikian.
Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Bersamaan dengan kita mengumpulkan persembahan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 298 bait yang pertama dan yang kedua. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Mari kita serahkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebagai ungkapan syukur atas kemurahan Tuhan kepada kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkati persembahan kami ini, agar dapat dipakai sebagai pelayanan kasih dan pelayanan firman Tuhan di gereja kami. Ajarilah kami untuk menggunakan berkat-Mu yang masih ada pada kami dengan penuh rasa tanggung jawab. Begitu juga dengan tangan-tangan yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati dengan hikmat agar dapat mengelola dengan bertanggung jawab dan rasa takut akan Tuhan. Kami juga berterima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan berkati agar kami menjadi pelaku firman yang baik. Demikian ungkapan syukur dan doa kami yang kami pinta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita undur dari ibadah kita kali ini. Kita menjalani kehidupan di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah lingkungan kerja kita masing-masing, dengan tetap menjadi penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan senantiasa hiduplah dalam kasih. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa melimpahi segenap umat-Nya, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.